Kita mulai saja. Ini pertanyaan pertama dari seseorang, nggak nyebutin namanya nih. Jadi untuk para sahabat semuanya sih lebih baik mungkin menyebutkan namanya ya. Jadi lebih enak ya. Pertanyaan pertama, Ustazah, ada laki-laki baik agama dan juga sudah bekerja. Ini ada kebimbangan nih Ustazah. Ada laki-laki baik agama dan juga sudah bekerja, namun memang sudah berumur. Minta izin untuk mendatangi orang tua di rumah. Tapi kondisi saya masih kuliah semester 4 di UIN ya. Banyak hal yang saya pikirkan Ustazah. Saya khawatir tidak bisa menjadi istri atau bahkan ibu yang baik karena saya masih sibuk dengan kuliah. Ini bagaimana sebaiknya Ustazah? Mohon pencerahannya. Baik ya, ini nggak menyebutkan namanya nih anak UIN nih. Sudah semester 4. Iya, semester 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bingung mau menikah sekarang apa nanti, begitu ya kayaknya ya. Bimbang juga nih karena ada laki-laki yang sudah berumur minta izin mendatangi orang tua untuk melamar. Iya. Alhamdulillah kalau ada yang melamar. Iya. Bismillah deh insyaallah. Masalah baik atau tidaknya ya silahkan diistikharahkan seperti yang selalu saya sampaikan ya. Diistikharahkan apakah baik atau tidak kita nggak tahu, karena berapa banyak hal yang kita tidak sukai ternyata bagus, berapa banyak juga hal yang kita sukai ternyata itu tidak bagus. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak hal yang kita tidak suka ternyata itu baik buat kita, dan berapa banyak hal yang kita sukai ternyata itu tidak baik buat kita. Kemudian kebimbangannya nih, katanya dia khawatir nggak bisa jadi istri yang baik atau ibu yang baik gitu. Kawin aja belum? Udah khawatir duluan ya? Udah khawatir urusan jadi istri. Betul. Padahal orang kalau kawin itu juga belum tentu punya anak, iya kan? Masih banyak lagi persoalan yang harus dipikirkan juga. Iya betul. Jangan terlalu khawatir gitu. Takut itu kalau dihadapi aja. Maksudnya gini, maksud saya begini nih. Ada berapa banyak orang mengkhawatirkan adanya ular? Padahal nggak ada sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu nanti beneran ketemu ularnya, kamu lari gitu. Tapi ngapain kamu lari kalau ularnya nggak ada? Jadi gitu, sudah kan? Terlalu khawatir. Sudah khawatir yang belum tentu ya. Yang belum tentu, bahkan yang memang kemungkinan adanya itu sangat-sangat sedikit gitu kan. Misalnya kayak begini nih, tiba-tiba di tempat tidur gitu langsung kabur ular gitu misalnya kayak gitu kan. Padahal nggak ada ularnya. Nah ngapain kamu kabur? Dilihat aja dulu gitu kan. Diadepin. Nanti kalau besok ada ular bagaimana gitu? Ya Allah, masih besok kamu masih ada di atas muka bumi ini apa enggak, kamu nggak tahu. Apa yang akan terjadi ke depannya nggak tahu. Hidup tuh dijalanin satu-satu dek gitu ya. Jadi hari ini kamu jalanin hari ini, tidak usah terlalu mengkhawatirkan apa yang akan ke depan nantinya gitu. Jalanin hari demi hari, hari demi hari. Ini ada laki-laki nih mau minta izin mendatangin orang tua, ya udah, artinya serius ya aja. Laki-laki ini betul-betul serius berarti dia nggak ngajakin pacaran, nggak ngajakin hal-hal yang haram ya. Yang saya sangat sayangkan tuh kalau anak-anak muda kita nih kemudian sibuk dengan hal-hal yang nggak jelas juntrungannya, malahan kemudian akhirnya kejebak kepada hal-hal yang haram gitu, seperti zina dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu menghancurkan kehidupanmu sendiri. Jadi kalau ada laki-laki baik, apalagi nih secara agamanya baik, sudah bekerja, walaupun dia sudah berumur, mau mendatangi orang tuamu, ya bilang aja sama dia, ya silahkan. Itu memang yang lebih bagus. Istikharahkan, kalau hasilnya bagus, bismillah deh gitu. Walaupun sambilan kuliah nggak apa-apa juga. Nanti didiskusikan ke depan. Proses perjalanan pernikahannya, kesibukannya mungkin bisa didiskusikan dengan bisa suaminya didiskusikan nanti ya? Ke depan. Saya lihat banyak juga orang yang sudah menikah kemudian kuliah begitu kan ya. Ada juga malahan yang kuliahnya sempat terhambat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti habis punya anak, habis ini kemudian lanjut kuliah lagi, nggak terlalu masalah ya. Saya bahkan lihat tuh di
di salah satu universitas di Australia beberapa waktu yang lalu, itu yang kuliah orang udah tua-tua. Artinya gitu. sampai kapanpun sebanyak apapun usianya silakan aja untuk kalau belajar, mau lanjut untuk belajar sih boleh-boleh aja gitu kan. Nah itu tergantung semuanya, tergantung dari anak-anak bagaimana, tergantung dari suami bagaimana nantinya. Dan itu semuanya nggak usah kamu pikirkan sekarang-sekarang. Kalau sekarang-sekarang ya udah Bismillah aja gitu, maksudnya silahkan diterima. Kalaupun menikah sekarang didiskusikan, maksudnya orang tua semuanya setuju untuk menikah dalam waktu dekat, nikah aja dulu gitu. Ya apalagi kalau sudah istikharah hasilnya bagus, kemudian orang tua juga setuju, kemudian calon laki-lakinya juga baik agamanya, juga sudah bekerja juga, artinya ya menunggu apa lagi, menunggu apa lagi. Kuliah nanti tidak kalau menjadi halangan ya kalau ditolak-tolak takutnya malah maksudnya khawatir tidak akan datang jodoh yang lebih baik daripada ini gitu. Ya jadi kekhawatirannya seseorang ini nih, anak UIN tadi nih yang semester 4 nggak nyebutin namanya, ya udah Bismillah aja mungkin Ustazah ya. Jangan terlalu banyak dipikir, jangan terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu. Baik, Ustazah selanjutnya ini dari hamba Allah. Ustazah, bagaimana seandainya ada seorang laki-laki Nasrani pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita Muslim? Kepura-puraan laki-laki Nasrani nih, pengen masuk Islam semata-mata ingin menikahi seorang wanita Muslim. Iya, pura-puranya berarti pura-pura ya. Pura-pura tuh maknanya artinya sesuatu hal yang tidak asli gitu ya. Iya, nggak asli. Berarti dia nggak benar-benar beriman kan gitu. Waktu tanya Tuhanmu Allah, ya dia jawab iya gitu. Padahal jadi kepura-puraannya tuh kayak begini. Ada kepura-puraan yang nggak peduli, ada kepura-puraan yang sebenarnya dia tidak begitu gitu. Nah kepura-puraan yang sebenarnya nggak begitu, misalnya kayak begini, dia Nasrani nih, dia meyakini bahwa, mohon maaf ya, meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, kan begitu dalam keyakinan mereka. Meyakini bahwa Sayyidah Maryam yang biasa mereka sebut dengan nama Bunda Maria itu juga Tuhan, kan begitu. Kalau dia masih punya keyakinan seperti itu, kemudian dia pura-pura masuk Islam, cuman buat perempuan tersebut biar mau, atau orang tuanya biasanya ya, biar setuju untuk dia menikah sama anak gadisnya gitu. Nah itu maka ini termasuknya dalam kelompok orang-orang munafik. Yang dulu banyak di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam ketika awal Fathu Mekah, orang-orang Mekah itu banyak yang yaudah deh, gue pura-pura aja nih gitu, pura-pura masuk Islam hanya untuk biar tidak diperlakukan jelek gitu, biar nggak harus bayar pajak, biar nggak harus begini, nggak harus begitu, mereka pura-pura masuk Islam. Jadi seolah-olah kayak istilahnya nulis di KTP-nya nih Islam, padahal dia bukan kayak gitu. Nah yang kayak begitu adalah orang-orang munafik. Orang munafik yang seperti ini, nauzubillah min dzalik, fi dzarkil asfal minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Mereka berada di tempat terendah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia itu pura-puranya begini nih, saya nggak peduli agama deh, udah deh gitu ya, karena seneng nih sama perempuan ini, perempuannya bilang kamu kalau mau menikah sama saya kamu harus Islam, misalnya kayak gitu, yaudah deh gue Islam aja misalnya gitu, saya Islam aja gitu, bukan juga pura-pura, tapi dia nggak peduli sama agamanya dia, jadi dia pun Islam boleh-boleh juga deh gitu, kedepannya nanti gimana bolehlah kayak gitu kan. Nah yang seperti ini yang masih mungkin untuk ada hidayah yang masuk mungkin masuk sesudahnya ya. Dan kalau kemudian ketemunya istrinya adalah seorang perempuan yang agamanya bagus, seorang perempuan yang bisa membawa kehidupan dia menjadi lebih baik, insya Allah ada banyak kok yang awalnya kayak begitu, tapi kemudian karena dapetin istrinya juga memang luar biasa, masya Allah, dan kemudian ketemunya juga sama orang-orang soleh gitu ya, akhirnya kemudian laki-laki tersebut menjadi laki-laki yang soleh. Iya, artinya bisa saja ya. Bisa ya Allah ya. Bisa seperti itu. Saya punya beberapa temen yang juga seperti itu gitu. Maksudnya si yang laki-laki itu masuk Islam cuman karena perempuannya aja, karena naksir bener nih sama si cewek gitu kan. Ceweknya bilang saya nggak mau kawin sama laki-laki yang nggak seiman sama saya. Dia kemudian udah deh saya masuk Islam kayak gitu. Yang kemudian karena istrinya memang udah seorang perempuan yang baik gitu ya, yang bisa bawa dia kepada agama yang benar, akhirnya jadi benar. Banyak yang seperti itu. Banyak juga yang kayak contoh yang pertama gitu, maksudnya sesudah menikah kemudian ketahuan aslinya bahwa dia memang
waktu dibilangin buat sholat, buat maksudnya pergi majelis atau apa gitu ya, buat menunjukkan keislamannya, dibilang saya kan bukan Islam. Lah kamu kan masuk Islam, kamu kan Islam gitu ya. Enggak, saya masuk Islam cuman karena buat kawin sama kamu aja. Waduh. Nah yang kayak begini nih yang kemudian ya sebenarnya jadinya nikahnya jadi fasakh kalau kayak begitu. Karena ternyata sebenarnya dia bukan Islam. Fasakh itu rusak langsung. Karena sebenarnya dia waktu masuk Islam waktu menikah itu dia hanya pura-pura Islam. Itu nikahnya nggak sah kalau yang pertama tadi ini ya. Tapi kalau yang kedua dia yang nggak peduli, iya deh gitu, Islam boleh deh gitu ya. Nah kemudian sesudahnya itu dia memang mau belajar Islam, apalagi kalau kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, istrinya memang juga baik untuk bawa dia gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Ada dua kategori berarti ya. Ada dua kategori ya. Tapi ketika kita mungkin seorang wanita nih, mungkin di luar sana nih Ustazah, para sahabat ketika memiliki seseorang calon suami berbeda non muslim nggak usah misalnya, lebih baik nggak usah ya. Karena gini nih ya, kita menikah sama yang seagama aja, itu aja tuh susah banget kan, namanya sebuah rumah tangga itu kan menyatukan dua kepala gitu ya, dari dua latar belakang yang berbeda, dari dua keluarga yang berbeda, dari dua kebiasaan yang berbeda, disatukan dalam sebuah rumah yang sama-sama adatnya, yang sama-sama budayanya, yang sama-sama bahasanya, yang sama-sama agamanya. Itu aja konfliknya nggak habis-habis dalam rumah tangga itu perjalanannya terus-terusan ada aja gitu. Apalagi yang memang lain agama misalnya gitu. Wah, udah deh, jangan deh gitu. Jangan jelas-jelas jadi kalau kemudian kamu deket sama seorang laki-laki gitu ya, jika dia perempuan, atau laki-laki dekat dengan seorang perempuan yang ternyata beda agamanya gitu, mendingan jauhin. Lebih baik jauhin dulu ya. Lebih baik jauhin aja ya. Apalagi tinggal di Jakarta ya, di Jakarta atau tinggal di Indonesia ini, yang maksudnya yang nyari yang seagama pun banyak gitu kan. Betul ya. Iya, kalau dia kemudian cinta nggak bisa ditolak, siapa bilang. Itu hanya ketika itu mungkin ya. Tapi mungkin coba tinggalkan, banyak juga minta sama Allah mungkin ya. Banyak cinta itu nggak ada yang bermula langsung besar, nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba ketemu, nggak ada tiba-tiba ketemu terus langsung cinta gitu. Saya yang nggak bisa berpisah. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Nggak ada ceritanya. Semuanya pasti diawali dari sedikit sampai kemudian jadi besar. Gitu. Ada proses ya. Ada proses menuju ke sana gitu. Jadi jangan omong kosong lah gitu ya, dengan bilang bahwa saya nggak bisa hidup tanpa dia, ini adalah cinta sejati saya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Itu adalah permainan apa yang ada dalam pikiranmu, permainan setan ya sebenarnya. Dan itu membenarkan diri sendiri aja gitu. Iya, talaubnya setan itu, permainannya setan yang Allah SWT maksudkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti step by stepnya setan. Jangan kalian ikuti tahap demi tahapnya setan. Itu setan tuh pertamanya kemudian kenalan, nggak apa-apa kan berteman, nggak apa-apa kan gitu, terus bersahabat, nggak apa-apa kan dekat, nggak apa-apa kan gitu. Terus sampai di tingkatan ketika kamu sudah berada dalam satu jembatannya, istilahnya udah roboh nih gitu ya, udah nggak bisa lagi dibendung kemudian gitu. Nah ketika nggak bisa dibendung itulah setan masuk dari arah situ, yang kemudian nggak apa-apa deh nikah lain agama misalnya kayak begitu, yang akhirnya udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan dari kebaikan. Jadi prosesnya itu adalah ada apa namanya ya, ada bujuk rayu setan nih ya, yang membuat kita menjadi keluar dari situ, akhirnya mengakui bahwa nggak mungkin kita nggak bisa hidup tanpa dia misalnya ya, ngaku-ngakuin seperti itu ya. Ini proses. Iya, yang benar apa yang sudah diajarkan dalam Islam, Bo. Islam tidak mengenal pacaran. Islam nggak mengenal. Mau dibahasainnya ta'arufan biar kelihatan kedengeran syar'i gitu ya. Agak islami gitu kan, kayaknya ta'arufan. Nggak ada ya berarti. Nggak ada dalam Islam. Dalam Islam yang ada, kalau laki-laki bilang sama kamu, saya senang deh sama kamu, kasih nomor telepon bapak kamu untuk deketin orang tua kita. Coba kalau dia serius, berani apa enggak gitu kan. Itu tantangan ya. Dan itu mungkin cara ngelihat kita ya. Itu. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini berbeda tema, dari Via di Jakarta. Ustazah mau tanya, apakah bayi yang akan meninggal juga mengalami sakaratul maut? Dan apakah bayi itu kelak akan menolong orang tuanya ketika nanti melewati sirat? Baik ya, ini pertanyaan yang bagus banget nih dari Via di Jakarta. Di Jakarta.
Apakah bayi yang meninggal dunia akan meninggal dunia mengalami sakaratul maut? Iya, karena yang namanya sakaratul maut adalah jenis sakit. Sakaratul maut adalah jenis rasa sakit, jenis sakit. Sama kayak apakah bayi ketika sakit kepala dia sakit? Ya sakit lah, namanya sakit kepala ya sakit. Meskipun bayi ataupun orang dewasa pasti orang dewasa sakit ya. Iya, apakah kalau lagi diare misalnya, perutnya nggak enak gitu, nggak enak gitu ya. Ya sakit, ya memang kayak begitu gitu. Namanya itu memang salah satu dari jenis rasa sakit. Karena sakit itu kan terjadi ketika ada sesuatu yang salah di tubuh kita ya. Dan yang merasakan sakit itu sebenarnya adalah roh. Ini nih. Kalau kita punya badan udah kelepas dari tubuh kita, badan tersebut itu diapa-apain kita udah nggak ngerasain sakit lagi. Kenapa? Karena sudah pisah dari ruhnya. Ruhnya sudah terpisah dari ruhnya badan. sudah terpisah. Misalnya ada satu anggota tubuh yang diamputasi, misalnya gitu ya. Ada orang kakinya diamputasi, kemudian dikuburkan si kaki ini. Apa yang terjadi dengan kaki itu? Misalnya dihinggapi rayap-rayap tanah, dimakan dan sebagainya sampai hancur sekalipun, si yang pemilik tubuh tidak lagi merasakan kesakitan. Nggak lagi merasakan kesakitan gitu. Kenapa? Meskipun yang punya badannya masih ada, hanya masih hidup, sepenggal kakinya aja yang terkubur misalnya gitu ya. Iya. Si kaki itu yang misalnya ada yang bakar, misalnya ada dimakanin rayap dan lain sebagainya, dia nggak yang merasakan sakit. Kenapa? Karena sudah terpisah dari rohnya, gitu kan? Maka kita tahu bahwa sebenarnya yang merasakan roh, yang merasakan sakit, yang merasakan seneng, yang merasakan itu sebenarnya bukan tubuh ya. Tubuh nggak ngerasain apa-apa. Yang bisa ngerasain itu adalah rohnya ya? Nah si roh ini nih udah nempel sama kita gitu kan. Dari sejak kita berada dalam rahim ibu kita 4 bulan lamanya saat ditiupkannya roh. Kebayang seperti apa sakitnya kalau rohnya itu sendiri yang dicabut. Rohnya yang dicabut ya? Lah roh yang dicabut ini kan rasa sakitnya seperti apa gitu ya, loh. betul. Baru kena goresan tangan aja, misalnya kayak kita punya tangan nih kegores pisau misalnya ya. Roh ini kan tempatnya di bagian terdalam dari tubuh ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu yang dialirin roh gitu kan. Katanya para ulama roh itu seperti hijau bagi daun. Nah seperti itu kurang lebih. Hijaunya daun itu seperti itu roh gitu ya. Jadi mengalir bersama seluruh bagian daun. Demikian pula dengan tubuh kita ini, si roh ini mengalir bersama dengan seluruh bagian roh tubuh. Menyatu dengan tubuh ya. Ya, menyatu dengan tubuh. Nah, karena dia terletaknya itu di bagian terdalam dari bagian tubuh kita itu, ketika kemudian dia kena nih tergores, misalnya tangan kita nih kegores di ujungnya gitu ya sama pisau gitu ya. Sakit tapi nggak seberapa karena dia jauh dari roh. Ketika kemudian nyampenya ke bagian daging gitu ya, sakitnya lebih dalam lagi, lebih ya? dalam. Kenapa? Karena ia sudah mendekati tempatnya roh. Ketika kemudian nyampenya di bagian tulangnya, wih sakitnya luar biasa karena rohnya tersimpan di tengah-tengah tulangnya tersebut. Jadi yang sakit itu, yang ngerasain sakit sebenarnya bukan daging, bukan apa namanya, bukan kulit, bukan daging, bukan tulang, bukan fisik tapi kita roh. ya, tapi rohnya. Iya, bukan tubuh tapi roh. Nah, gimana rasanya kalau rohnya itu sendiri yang dicabut gitu kan? Kesakitan yang luar biasa. Makanya kita diminta oleh diajarin untuk baca juga sering-sering Allahumma khaffif alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan saat terjadinya sakaratul maut. Karena memang sakit sakaratul maut itu sendiri memang ada saat memang rasa sakit yang luar biasa gitu. Yang memang Nabi Muhammad sendiri kan juga merasakan ya sakitnya sakaratul maut seperti itu. Nah, ketika ada anak bayi, anak kecil meninggal dunia gitu ya, dia nggak punya dosa-dosa. Apakah merasakan sakaratul maut? Iya, karena memang sakaratul maut ya. Karena memang yang namanya sakaratul maut itu adalah jenis sakit ketika tubuh merasakan hentakan dari dicabutnya roh ini. Roh ini ketika dimasukin lewat ubun-ubun di atas kepala kita nih ya. Makanya kenapa bayi begitu lahir itu ubun-ubunnya masih lembek, karena dari semua anggota tubuh si batok kepala kita nih disisain bulat gitu di atas kepala kita nih di ubun-ubun itu untuk masuknya roh. Jadi dia sendirian yang belum tersusun tulangnya, maksudnya belum padat tulangnya gitu ya. Ditiupkanlah roh ketika usianya 4 bulan.
Makanya dia masih lembek nih ketika keluar. Nah, bersama dengan berjalannya waktu, ia kemudian mengeras. Nanti ketika kemudian pencabutan ruh, itu ruh juga dicabut dari situ lagi, dari ubun-ubun. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang ubun-ubun bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhidun binasiyatiha, begitu kan ya? Dan kamilah yang memegang kendali atas ubun-ubunnya. Kenapa Allah nggak bilang kendali atas kepalanya, kendali atas hatinya, kendali, tapi kenapa dibilangnya di ubun-ubunnya gitu? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, dan juga untuk pencabutan ruh itu dari situ gitu. Maksudnya kamu jangan main-main, cabut nyawa kamu, cabut ruh kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitulah seolah-olah. Wa ini akhidun binasiyatiha gitu. Ada lagi ayat nasiyatun kadzibatun khati'ah faliyat uda nadia sanad uzabaniyah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala bilang dasar tuh ubun-ubunnya tukang bohong. Terus si Fir'aun ya, ayat ini turunkan kepada Fir'aun. Teman-teman sekaligus sekalian saya mengatakan, jadi yang namanya anak bayi, walaupun dia bayi, ketika kemudian datang sakaratul maut, dia juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Iya, merasakan sakitnya sakaratul maut ya, karena jenis sakit. Iya, karena itu bagian dari jenis sakit, dan sakaratul maut adalah keluarnya ruh dari badan. Pencabutan saat ruh itu cabut dari badan, karena memang pasti sakit yang pasti merasakan hal itu ya. Pasti sakit, dan sakit yang memang sangat luar biasa ya, bukan sakit yang ringan gitu ya, kemudian, sakit yang maha dahsyat. Betul. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, apakah bayi itu kelak nih ketika wafat masih bayi, kemudian kelak nanti akan menjadi penolong orang tuanya ketika melewati sirat? Iya, bukan ketika melewati sirat, tapi di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar. Akan menjadi dukhran, akan menjadi simpenan buat orang tuanya, buat nanti di hari akhirat nanti gitu. Sampai Nabi Muhammad alaihissalam menceritakannya bahwa di padang mahsyar nanti ketika orang-orang berada dalam kehausan yang luar biasa, akan ada anak-anak kecil yang membawa minuman-minuman, dan kemudian anak-anak kecil tersebut itu mencari-cari orang tuanya gitu. Jadi salah satu bantuan yang diberikan oleh para anak-anak ini nanti kelak di hari akhirat adalah dengan mereka akan membawakan minuman-minuman yang segar untuk para orang-orang tuanya di padang mahsyar. Tentu itu menjadi penolong untuk orang tuanya ya. Iya, ada banyak hal yang akan menjadikan penolong bagi orang tuanya. Bahkan kematian mereka sendiri merupakan pertolongan bagi dari Allah Subhanahu wa taala buat orang tuanya jika orang tuanya sabar. Betul, jika orang tuanya sabar. Betul. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa seseorang, anaknya misalnya gitu ya, sesudah malaikat tersebut mencabut nyawanya, malaikatnya raporan sama Allah. Katanya Allah, qabattaru habibah, sudahkah kamu cabut nyawa orang terkasihnya? Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya ini ya. Terus malaikatnya bilang, sudah ya Allah, sudah saya cabut nyawa kasihnya. Madza qala abdi, apa yang dibilang sama hambaku yang ditinggalkan anaknya ini? Orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang apa gitu. Kalau dia adalah seorang suami, istrinya bilang apa? Atau dia adalah seorang istri, suaminya bilang apa? Atau orang-orang yang terkasihnya nih, anak-anaknya bilang apa ketika ibunya kami cabut nyawanya gitu. Terus kalau dia baik gitu ya, kalau dia baik, malaikatnya akan bilang, ya Allah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Itu makna alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maksudnya bahwa kami akan tetap memuji Allah bahwa apa aja yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Meskipun kita ujian kematian tadi datang kepada kita misalnya ya. Walaupun ujian kematian tersebut datang kepada kita akan tetap bilang alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Kami yakin bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata pada malaikatnya, ibni li abdi baitan fil jannah wa sammihi baitul hamd. Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga, kasih nama rumah tersebut Baitul Hamd, rumah orang yang mengerti memujiku dalam segala keadaan. Masya Allah ya. Ternyata di balik kesabaran itu banyak banget karunia Allah yang buat kita ya. Iya betul. Dan kemudian udah disimpenin nih buat kita sebuah rumah di surga. Jadi baru kematiannya udah buat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, asalkan sabar ya si orang tua tersebut. Kemudian nanti di padang mahsyar, nanti di banyak-banyak tempat. Saya bahkan pernah mendengar ada satu kisah
Oh, kalau ini bapaknya yang meninggal ya, bapaknya yang meninggalkan anak yang masih lagi belajar. Itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada para malaikat terhadap orang tuanya, bapaknya yang sedang berada dalam kuburan dan berada dalam siksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, angkatlah siksa dari laki-laki tersebut karena aku malu untuk menyiksa seorang bapak yang anaknya sedang membaca firmanku dan selalu menyebut-nyebut namaku. Artinya anaknya ini selalu memuji kepada Allah. Iya, dan selalu baca bismillah dalam setiap waktu. Maksudnya setiap mengerjakan sesuatu dia baca bismillah. Dia lagi rajin-rajinnya belajar Al-Quran dan sebagainya. Allah bilang saya malu menyiksa seorang hamba yang anaknya selalu menyebut namaku. Maka antara orang tua sama anak ini ada keterkaitan yang sangat-sangat erat ya hubungannya, dimana memang tidak bisa terpisahkan. Baik orang tuanya yang meninggal duluan atau anaknya yang meninggal duluan, itu hubungannya tidak akan pernah terputus. Jadi tidak hanya putus begitu aja ketika orang tua kita udah meninggal gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih semuanya, yang mungkin para sahabat semuanya mendengarkan program ini, kita menjadi seorang anak yang mungkin orang tua kita sudah pergi duluan, sudah meninggal. Jangan begitu aja, jangan dilupakan begitu aja, karena mungkin kita hidup di dunia ini menjadi penolong dan menjadi penghapusan dosa untuk orang tua kita ya. Baik Ustazah, kita lanjutkan.